Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum jami'an? Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Selalu dalam keadaan yang sehat dan semangat ya. Dan semoga kita selalu diberi kekuatan untuk selalu bersyukur dalam kondisi apapun, karena tidak ada nikmat yang bisa kita nikmati kecuali dengan bersyukur. Ya teman-teman, perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal. Saya dari jurusan Matematika UM angkatan 2018. Dan pada kesempatan yang insya Allah berbahagia ini, saya akan sedikit share pemahaman saya mengenai organisasi-organisasi Islam modern yang ada di Indonesia. Oke teman-teman, biar openingnya tidak kepanjangan, kita langsung masuk ke materinya. Ya, teman-teman, kita tahu ya kalau di sekitar kita di Indonesia khususnya itu banyak sekali organisasi-organisasi Islam kayak Muhammadiyah, kemudian ada NU, ada Hizbut Tahrir, ada Salafi, ada juga Jamaah Tabligh, kemudian Ikhwanul Muslim, dan masih banyak lagi. Nah, oleh karena itu pada kesempatan saat ini kita akan sedikit mempelajari tentang organisasi-organisasi tersebut. Jadi ya bisa dikatakan kayak semacam kunjungan kerja atau studi banding gitu ya, tentang organisasi-organisasi tersebut. Nah, tapi teman-teman, pada kesempatan ini kita batasi hanya 4 organisasi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu Muhammadiyah, yang kedua ada NU, yang ketiga Salafi, yang keempat Hizbut Tahrir. Oke, kita langsung masuk yang pertama. Ya, teman-teman semua, yang pertama ada Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis pada tanggal 18 November 1912 Masehi. Nah, di Muhammadiyah ini ajaran dan pemikiran yang diterapkan yaitu yang pertama mengamalkan segala ibadah yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, dan hasil istihad dari ulama tokoh pembaru seperti Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah, dan yang lain sebagainya. Kemudian juga berasal juga dari majelis tarjih. Nah, apa itu teman-teman majelis tarjih? Majelis tarjih itu merupakan suatu majelis penentuan hukum Islam yang menggunakan dasar-dasar atau dalil-dalil yang cukup kuat. Nah, kemudian yang kedua, segala hal yang mengenai ibadah yang tidak pernah disentuhkan oleh Rasulullah itu dinyatakan dengan bid'ah, ataupun ibadah yang berasal dari hadis-hadis yang dhaif itu juga disebut dengan bid'ah oleh Muhammadiyah. Nah, jadi kayak tahlilan, kemudian malam satu suro, kemudian maulud nabi, atau ibadah yang lainnya yang berasal dari hadis-hadis yang dhaif itu Muhammadiyah menyebutnya dengan bid'ah. Nah, kemudian tambahan yang ketiga, kalau Ramadan, Muhammadiyah itu menggunakan perhitungan secara hisab ya, untuk menentukan awal dan akhir Ramadan, jadi menggunakan perhitungan secara astronomis dan matematis. Nah, teman-teman, pengikut Muhammadiyah ini cukup banyak, yaitu sekitar 25 juta umat yang ada di seluruh Indonesia. Dan basis sosialnya itu ada di sekolah modern, kemudian pedagang, penduduk kota, petani, dan yang lain sebagainya. Dan Muhammadiyah ini cenderung berada di perkotaan, makanya kalau kita sering menemukan kayak sekolah dan rumah sakit itu berasal dari Muhammadiyah. Nah, kemudian untuk permasalahan dakwah, Muhammadiyah ini cenderung menggunakan pendekatan salaf dan dakwah menyeluruh tentang agama Islam dengan menerapkan 3 prinsip. Yang pertama ada tafsir, itu menyenangkan. Jadi dakwahnya itu dilakukan secara fun, secara enjoy, secara menyenangkan. Kemudian ada islah, itu memperbaiki, dan ada tajdid, itu memperbarui tentang agama-agama Islam agar kembali murni sesuai dengan ajaran yang ada di Al-Quran dan hadis. Ya teman-teman, lanjut yang kedua, ada Nahdlatul Ulama atau NU. Nah, NU ini didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Nah, ajaran dan pemikiran yang diterapkan di NU ini mengamalkan segala ajaran yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, dan juga mengamalkan ibadah-ibadah yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis tersebut. Jadi kayak dari hadis yang lain, kayak tadi tahlilan, kemudian istighosah, itu dilakukan oleh NU. Nah, kemudian yang kedua, mengikuti hasil ijtihad mengikuti hasil ijtihad dari imam-imam mazhab. Jadi kayak Imam Syafi'i, Hanbali, Hanafi, kemudian Maliki, itu diikuti oleh NU. Tapi NU cenderung mengikuti mazhab dari Syafi'i. Kemudian kalau masalah Ramadan, teman-teman, NU ini menggunakan ru'yatul hilal, jadi melihat bulan sabit secara langsung. Nah, kemudian untuk pengikut dari NU ini cukup banyak, yaitu sekitar 40 juta umat Islam yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian kalau pendekatan dakwah NU ini banyak menggunakan pendekatan secara kultural ya, jadi gampangannya kayak mencampur antara ajaran Islam dengan kebudayaan yang ada di Indonesia, dengan syarat
tidak melanggar ketentuan yang ada di Al-Quran dan hadis. Kemudian prinsip yang dijunjung tinggi adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswaja, yaitu ada tawazun, itu seimbang dalam segala hal. Kemudian ada tasamuh, itu toleran. Kemudian tawasut, itu moderat. Kemudian istidal, itu konsisten antara pemikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya teman-teman, lanjut. Selanjutnya ada Salafi yang ketiga. Nah, Salafi ini didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab di sekitar Jazirah Arab dan dibawa masuk ke Indonesia itu pada awal abad ke-19 oleh beberapa ulama asal Sumatera Barat. Nah, ajaran dan pemikiran Salafi itu upaya pembersihan beragam bid'ah. Nah, jadi bid'ah yang dilakukan di masyarakat ini dibersihkan oleh Salafi atau dia biasa disebut dengan Hajar Muqtadi. Nah, pembersihan bid'ah ini didasari oleh salah satu tokoh Salafi yang mengutip perkataan dari Ibnu Taimiyah dalam kitab Fataya yang mengatakan bahwa membersihkan ahli bid'ah itu lebih utama dibanding jihad fi sabilillah. Nah, kemudian yang kedua, memandang politik praktis kayak semacam pemilu itu sebagai bid'ah dan penyimpangan. Nah, kemudian untuk masa atau pengikut dari Salafi ini cenderung lebih sedikit dan umumnya juga berasal dari alumni pesantren atau majelis taklim yang para ustadznya itu berasal dari sekolah Timur Tengah atau dari Arab sebagainya gitu. Nah, kalau dakwahnya ini cukup ketat dibanding yang lainnya karena di Salafi ini apapun yang dipandang tidak benar menurut Al-Quran dan Sunnah itu langsung ditolak, tidak ada kompromi sedikit pun. Tetapi kalau apapun yang dipandang dalam Al-Quran dan Sunnah itu benar, maka walaupun pahit akan tetap disampaikan dan dilaksanakan. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya yang keempat ada Hizbut Tahrir atau HT. Nah, Hizbut Tahrir ini didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani. Itu beliau adalah seorang alumni dari Universitas Al-Azhar Kairo dan juga pernah sebagai hakim di salah satu mahkamah syariah di Palestina. Nah, HT ini didirikan pada tahun 1953 di Al-Quds, Palestina. Nah, ajaran dan pemikiran yang diterapkan di Hizbut Tahrir ini adalah menegakkan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan dan mengupayakan berdirinya negara Islam global atau khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Kemudian yang ketiga, Hizbut Tahrir itu sama kayak Salafi tadi, mengharamkan segala instrumen demokrasi kayak semacam pemilu itu juga diharamkan menurut mereka. Karena pemilu itu merupakan pemikiran dari Barat. Nah, begitu kurang lebih alasan mereka mengharamkan pemilu. Kemudian kalau masanya itu mayoritas berasal dari kaum muda yang berasal dari kampus-kampus perguruan negeri umum, perguruan tinggi umum. Kalau pendekatan dakwah di Hizbut Tahrir itu dilakukan secara demonstratif, publikatif. Itu jadi pendekatan melalui media cetak, kemudian elektronik dan online dan sebagainya. Kemudian ada juga pendekatan secara sel, itu jadi dibentuk suatu kelompok kecil di mana diberikan suatu pencerahan tentang khalifah dan politik Islam. Ya, teman-teman, akhirnya dari keempat organisasi tadi bisa kita simpulkan bahwa keempat organisasi itu cukup memiliki perbedaan yang sulit untuk disatukan gitu ya, terutama di bagian furu'iyah atau fikihnya. Tapi untuk akidah atau usulnya itu cenderung sama semua. Dan juga bisa dikatakan antara Muhammadiyah dan NU ini merupakan silent majority atau mayoritas, tapi cenderung diam karena memang banyak pengikutnya, tetapi pendekatannya dilakukan secara santai, secara fleksibel gitu. Tapi kalau Salafi dan HT ini bisa dikatakan sebagai louder minority, jadi minoritas, tapi pendekatannya dilakukan lebih demonstratif gitu. Nah, begitu teman-teman. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari apa yang saya share tadi. Dan meskipun singkat, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata, apabila ada salahnya mohon maaf. Dan jangan lupa teman-teman, kita sudah masuk akhir zaman. Jadi saatnya kita mempersiapkan bekal untuk di hari akhir dengan cara kita masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.